Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu dan bapak guru hebat. Pada kesempatan 2 minggu yang lalu, mungkin saya membuatkan video tutorial untuk pengisian perencanaan pengelolaan kinerja. Hari ini, kepala sekolah mengumumkan di grup internal sekolah bahwa sudah melakukan approval terkait perencanaan pengelolaan kinerja. Oke, setelah di-approval oleh pihak kepala sekolah, maka akan ada approval lagi dari masing-masing guru ataupun tenaga kependidikan. Dan setelah pergantian menteri pendidikan dan lain sebagainya, pergantian kabinet juga, ini ternyata platform Merdeka Mengajar itu berubah branding menjadi Ruang GTK. Nanti tampilannya seperti apa kita lihat. Jadi kemarin itu saya menemukan keanehan waktu buka HP gitu. Ruang GTK apa ini? Kapan saya install Ruang GTK? Gitu saya. Tapi ketika saya barusan buka platform Merdeka Mengajar melalui komputer, ternyata lo iya berubah jadi Ruang GTK. Namun untuk domainnya itu tetap masih menggunakan https://guru.kemdikbud.go.id. Kita lihat. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Nah, diklat pelatihan mandiri. Kalau dulu kan seperti landing page-nya di atas. Nah, ini berubah di bawah, jadi ini akun. Setelah itu ini notifikasi, pencarian mau cari apa, modul ajar, aksi nyata dan lain sebagainya. Dan di sini beranda. Jadi tampilan menunya menjadi list, bukan lagi thumbnail gitu bentuknya, tapi menjadi list. Oke, diklat pelatihan mandiri komunitas Kombel ini ya, komunitas belajar pengelolaan kinerja, seleksi dan sebagainya. Ini CPATP, ide praktik, bukti karya, asesmen dan lain sebagainya. Kita buka yang pengelolaan kinerja. Di sini tampilannya masih tetap sama seperti platform Merdeka Mengajar, tapi yang tampilan muka di depan tadi itu perbedaannya sangat signifikan dibandingkan platform Merdeka Mengajar. Untuk Ruang GTK ini beda sekali. Ini ya, untuk domainnya masih tetap guru.kemdikbud.go.id. Katanya kepala sekolah ini sudah diverifikasi sih, tinggal kita approval sebagai pegawai. Oh, ini sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah disetujui, mari kita cek ada penyesuaian dan sepakati untuk lanjut ke pelaksanaan kinerja. Jadi misalkan kalau misalkan yang periode semester kemarin itu seperti pengunggahan sertifikat ataupun itu pelatihan mandiri, itu kalau misalkan terlalu banyak disesuaikan oleh kepala sekolah, jangan terlalu banyak ya, nanti kalau terlaksana, kalau tidak kan gitu. Jadi penyesuaian saja. Kalau misalkan targetnya di 32 jam atau 32 poin kalau nggak salah, itu berarti cukup di 32 poin aja. Misalkan saya mengajukan perencanaan kerja jumlahnya jadi 60 poin atau 64 poin, tidak, itu dikurangi aja sesuai target aja 32, nggak usah berlebih, nggak usah muluk-muluk. Yang penting nanti di akhir itu sesuai. Cuman yang sekarang adalah ada kebebasan atau keringanan tanpa mengunggah sertifikat dan lain sebagainya. Kita kemarin waktu buat tutorial yang pengisiannya kan cukup mungkin pengunggahan SK, pekerjaan tambahan atau tugas tambahan. Oke, kita cek dan sepakati isinya ya. Guru merencanakan ini 5M-nya, guru merencanakan pembelajaran atau bimbingan, guru membimbing dan melatih peserta di dalam mendukung pembelajaran. Selanjutnya guru melaksanakan pembelajaran atau bimbingan dalam mendukung pembelajaran yang berutuh, guru menilai hasil pembelajaran atau bimbingan dalam mendukung pembelajaran yang berutuh. Dan untuk 5-nya ini tugas tambahan hanya untuk SMP dan sebagainya. Saya tugas tambahan sebagai kepala laboratorium. Jadi jabatan saya di sekolah itu kepala laboratorium.
Terus semua jenjang ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus asosiasi atau organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat provinsi. Jadi di MGMP tingkat provinsi, karena saya itu guru produktif, jadi saya itu merupakan tim perencanaan di organisasi MGMP pemasaran provinsi Jawa Timur. Selanjutnya lanjut ke praktek kinerja. Cek perencanaan kinerja yang ada yang disetujui atasan. Kata ada penyusun artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda, mohon perhatikan dan lanjut sepakati ya. Ya, terus saya pilih yang aktivitas interaktif. Apakah di sini ada kata ada penyesuaian? Kalau tidak ada lain ini, tidak ada, pilih sesuai kebutuhan Anda. Kan di sini nggak ada kata-kata penyesuaian, ada penyesuaian, maka berarti aman. Kita lanjut aja ke pengembangan kompetensi. Belum melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Adakah kata penyesuaian? Mohon perhatikan dan disepakati. Oke, karena di sini juga nggak ada pesan ada penyesuaian, berarti atasan juga menyetujui atau kepala sekolah juga menyetujui. Cek perencanaan yang setuju atasan. Kata ada penyesuaian artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda sama kebutuhan peserta didik dan memenuhinya perwujudan perilaku, jadi melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Jadi kita nanti tidak boleh mulu-mulu atau memaksakan bahwa misal saya itu sebagai guru pemasaran, saya mengambil mapel bisnis digital. Setelah itu ada materi atau tujuan pembelajaran aktivasi penjualan melalui media sosial. Jika anak itu mampu untuk melakukan aktivasi hanya satu akun media sosial saja, maka saya harus memfasilitasi, tidak boleh memukul rata. Kamu harus menyelesaikan semua aktivasi yang saya berikan, tidak. Jadi itu yang dimaksud sebagai melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik. Kira-kira nanti kalian mampu sampai mana? Cukup di Facebook saja atau WhatsApp saja atau sampai di TikTok? Kalau misalkan hanya mampu di WhatsApp saja, ya sudah, berarti itu yang nantinya kita akan berikan deskripsi sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Akuntabel. Jadi kalau misalkan nanti dari sini ada evaluasi dari atasan, maka saya akan bertanggung jawab. Dan saya akan bertanggung jawab ketika ini nanti tidak dikerjakan, apa konsekuensinya. Tapi namanya tanggung jawab tuh harusnya sudah terselesaikan. Apalagi dengan mudahnya sekarang itu perencanaan pengelolaan kinerja ini berlaku dalam 1 tahun, dulu 1 semester. Semoga saja saya bisa bertanggung jawab, bisa menyelesaikan semua perencanaan yang sudah saya buat di awal. Kompeten, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk sering belajar. Memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat, peserta didik, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja. Yang dimaksud kompeten bukan berarti saya itu yang paling pintar, tidak. Tapi saya akan berusaha meningkatkan hard skill dan soft skill saya, yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi proses berbagi pengetahuan, baik itu ke rekan sejawat ataupun ke peserta didik ataupun ke orang tua, misalkan menjelaskan nanti prospek kerja atau prospek lulusan dari anak bapak ibu nanti itu bisa menjadi content creator, bisa menjadi pengusaha muda, bisa menjadi afiliator lah. Itu saya harus bisa meningkatkan kompetensi saya terkait dengan bidangnya pemasaran, terkhusus konsentrasi bisnis digital dan masyarakat atau dunia kerja. Kita juga saling berkolaborasi dengan dunia kerja, karena bahasa pendidikan dengan bahasa dunia kerja itu beda. Maka untuk penyelarasan antara kurikulum industri dengan kurikulum pendidikan, nanti
saya akan mencoba menjadi jembatan. Jadi kalau misalkan di kurikulum pendidikan bahasanya seperti ini, kurikulum industri bahasanya seperti ini, titik tengahnya di mana? Nah, itu. Maka saya akan terus untuk meningkatkan kompetensi saya. Salah satunya melewati program-program magang guru dan lain sebagainya. Harmonis, menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja. Karena di sekolah saya itu berbasis yayasan pondok pesantren, otomatis tidak ada yang lain agama. Tapi saya akan berusaha untuk menghargai apapun latar belakang dari rekan sejawat ataupun peserta didik, baik itu masyarakat dan juga dunia kerja. Kita nggak bisa judgement peserta didik, misalkan kenapa sih anak ini sering terlambat, kita nggak bisa judgement. Akhirnya nanti ketika judgement itu membuat peserta didik itu merasa kita itu tidak pernah tahu apa yang dia mau ataupun kegiatan dia. Jadi kita juga harus komunikasi intens. Kenapa kok sering terlambat? Jadi kalau misalkan ada yang terlambat, itu jangan judgement atau jangan punishment dulu. Kita cari tahu dulu apa permasalahannya sehingga nanti bisa memunculkan solusinya. Kalau misalkan anak itu ternyata pagi sebelum berangkat sekolah itu masih kerja dulu, nah kita nggak bisa judgement. Itu untuk kebutuhan ekonomi keluarga dia. Jadi kita ambil titik tengahnya, solusinya bagaimana. Yang penting hubungannya antara peserta didik dengan tenaga pendidik atau guru itu tetap harmonis, tidak ada jarak. Kalau misalkan guru itu hanya fokus pada punishment, akhirnya peserta didik atau murid itu menjadi renggang hubungannya dengan guru. Akhirnya kurang harmonis, itu salah satunya seperti itu. Loyal, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru atau peserta didik dimanapun berada. Berusaha bersikap dan berlaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan, sudah pasti. Ketika saya keluar, pasti akan saya ceritakan baiknya. Semua organisasi, semua instansi sudah pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi ketika kita keluar, ya kan, misalkan saya tuh berada di Kabupaten Jember, saya sebagai pengurus MGMP Provinsi Jawa Timur. Ketika saya keluar, pastilah saya akan mengunggulkan sekolah saya, atau saya akan ceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang ada di sekolah saya. Tidak mungkin saya akan menceritakan keburukan saya. Itu wujud loyalitas saya terhadap lembaga ini. Selanjutnya, adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika belajar di kelas, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Yes, jadi kita harus memahami bagaimana latar belakang dari murid kita atau peserta didik kita. Kita tidak bisa murid itu masuk ke dunia kita, tapi kita yang bisa masuk ke dunianya murid atau peserta didik. Ketika kita bisa masuk ke dunianya peserta didik atau kita bisa masuk ke dunianya murid, maka pembelajaran itu akan bisa cepat nyampainya. Tapi kalau misalkan murid itu dipaksa untuk masuk ke dunia kita, maka mereka nggak punya passion di dunia kita, yang nantinya kita mau ngajar bagaimanapun full totalitas dipush terus, itu nggak akan masuk karena mereka masih belajar masuk ke dunia kita. Tapi kalau misalkan kita yang masuk ke dunia mereka, harusnya itu bisa lebih cepat karena satu orang masuk ke masing-masing. Tapi kalau misalkan semua orang dipaksa masuk ke dunia saya, maka itu akan keberatan nantinya. Yang misalkan ada 10 anak, yang 5 memang mampu, 2 masih bisa mengikuti, 3-nya nggak mampu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan bagaimana dunia mereka. Kolaboratif, bekerja sama secara terbuka menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Jadi perwujudan perilakunya nanti bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Jadi nanti ketika ada program misalkan menghasilkan pengusaha muda, menghasilkan afiliator sukses, maka saya dan rekan sejawat itu harus berkolaborasi bagaimana
peserta didik atau murid ini bisa menjadi afiliator sukses, dan juga kepada peserta didik atau murid. Kalau mereka tidak ada keinginan atau minat untuk menjadi pengusaha, tidak ada keinginan atau minat untuk menjadi afiliator ataupun content creator, maka itu tidak akan susah. Jadi ketika anak-anak itu mampu atau ada kemauan, ada minat untuk menjadi content creator, pengusaha muda ataupun menjadi afiliator, maka itu akan lebih mudah. Jadi kerjasama antara rekan sejawat dan juga murid dan juga kepada dunia kerja, bahwa nanti kita bisa bekerja sama dengan dunia kerja. Saya punya lulusan dengan skill seperti ini, apakah industri bersedia untuk bekerja sama? Kalau misalkan iya, itu menjadi suatu hubungan yang bagus antara dunia pendidikan dan dunia industri atau dunia kerja. Oke, ini saja terkait dengan perencanaan kinerja. Semua saya akan sepakati. Setelah disepakati perencanaan kinerja tidak dapat diubah lagi, pastikan Anda dan atasan sudah diskusi dan sepakat dengan perencanaan ini. Jika ada yang ingin diubah, Anda dapat ulang perencanaan dari awal. Oke, karena tidak ada penyesuaian dari atasan, tidak ada ini kata-kata pada penyesuaian, maka saya anggap perencanaan pengelolaan kinerja yang saya ajukan itu sudah bisa diterima, dan saya juga menyepakati kalau misalkan apa yang saya ajukan, saya akan bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan perencanaan tersebut dan bisa melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, sepakat. Selesai. Jadi ke praktek kinerja. Oke. Sudah selesai. Jadi setelah di 2 minggu yang lalu saya sudah membuatkan video tutorial terkait dengan pengisian perencanaan pengelolaan kinerja, dan ini sudah disetujui oleh atasan. Maka harus disetujui ulang oleh guru ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan tadi itu ada kata-kata penyesuaian, maka harus ada penyesuaian lagi. Makanya kenapa harus ada kesepakatan dari guru? Karena kalau misalkan langsung disepakati itu langsung menjadi perencanaan kinerja, takutnya nanti penyesuaian perencanaannya itu terlalu berat, nanti memberatkan ke guru ataupun tenaga kependidikan. Itu sih. Jadi kalau misalkan tidak ada penyesuaian, berarti itu aman, dinilai aman oleh atasan atau kepala sekolah, maka guru ataupun tenaga kependidikan tinggal menyetujui saja. Cukup sekian dulu untuk video tutorial approval atau penyetujuan kesepakatan terkait dengan perencanaan pengelolaan kinerja untuk periode Januari sampai atau hingga Desember 2025. Ikuti terus konten dari Mustiko HW. Nanti kita akan buatkan video-video tutorial yang lain yang berkaitan dengan administratif kependidikan, yaitu yang sekarang di ruang GTK. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share, like, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.